Ba'dul ulama katakan apa sih yang dikatakan zuhudnya seseorang, yakni orang yang alim saleh, dia kerjakan ibadah. Nah, ini orang yang memang mendapat pandangan Allah, mendapat nadratu ilahiyah, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ini pun sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Orang yang pandai bersyukur, itu ada cahaya kelihatan. Ini cahaya kalau dilihat ghaib, dilihat jin, takut di setan. Tapi kalau pas nggak kuat, lagi lemah iman, lagi turun, itu dikerubutin setan. Sampai bisa melakukan terus seorang itu yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah ini. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maqam auliya. Nah, inilah Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam hikam. Hikam itu kumpulan hikmah-hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Selesai membaca ratib Gud bil Anfas oleh Pak Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan, Allah kabul hajat-hajat. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan dengan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal, bulan yang dikatakan oleh ulama bulan kebesaran Islam, karena ada suatu waktu di waktu syahr, ketika di malam itu, di tengah malam, di tengah ujung malam lahir Allah adakan rahmat Allah ketika 12 Rabiul Awal Amul Fil, ketika tahun gajah. Ketika itu sekarang ini, di zaman sekarang ini tahun 1447 ya? 47 1448 Hijriah. Sekarang ini kita masuk di bulan yang Nabi senang bulan ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Ghani, mudah-mudahan sehat afiah, dikabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antumah mudah-mudahan jadi walad bintun saleh, jadi bintun salihah. Mudah-mudahan dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirim Fatihah buat Allah yarham almarhum Al-Hajj Yai Muhammad Qusay Al-Ansari, Muhammad Qusay, dan Bibi Habib yang kemarin meninggal, Sarifah Salmah binti Abdullah Al-Atas. Ala hadhihi hal salihah hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir.
amal yang paling luar biasa dikerjakan seorang hamba, terutama manusia. Jadi hamba Allah ini malaikat, jin, dan semua makhluk yang bisa melakukan suatu perbuatan itu abad hamba, itu salat. Salat yang menentukan segala sesuatu di dunia ini sampai menjadi amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Itu diperhatiin perkara sholat. Ini orang-orang soleh yang ngerjain sholat ini, yang udah putus hubungan dengan dunia, jadi udah gak ada urusan dengan dunia. Itu Masya Allah. Maka terus itu tujuan ibadah, sholat subuh, sholat duhur 5 waktu. Yang laki-laki ini ketika Jumat itu sembahyang Jumat, ya, itu dia menjadi seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri athar ke ciri, ke tanda ada cahaya di wajah orang ini, yang memang athar bukan afat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang kita ngajiin ini dari kitab Al-Ghirtas, ya, itu daripada Syekh Ali bin Abdullah Baras, murid kesayangan Habib Umar. Kalau kita baca ratib, kirim Fatihah ke Habib Umar, itu harus nyebut Syekh Ali Baras. Itu diriwayatkan begitu. Kalau baca ratib Al-Atas, kirim Fatihah ke Syekh Ali Baras. Dan kalau tawasul, kirim Fatihah ke Habib Umar, orang saleh, waliun min auliyaillah. Ya, jadi kalau misalnya kita di zaman beliau hidup juga berani, ya enggak apa, dia mempunyai haibah. Seorang alim, orang saleh itu memiliki haibah, menjadikan orang segen, menjadikan orang yang gak ngerti bisa apa adab, bisa ta'adub kepada mereka itu, karena pertama karena sholat. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Hikam, ya, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafas. Menunda amal perbuatan atau kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Ini Syekh Ali Baras dalam Al-Ghirtas ini banyak menyampaikan kalam Syekh Ahmad bin Athaillah. Naam. Jadi ruginya orang di dunia itu bukan karena apa pekerjaan selain dari sholat. Bagaimana seorang itu gak ngelihat dunia, gak terpengaruh dengan gemerlap kehidupan dunia itu, yang tambah zaman tambah dekat, tambah jauh dari Nabi, tambah jauh dari al-khairiyah, kebaikan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu mempunyai murid Al-Imam Haddad. Itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad gak mau andai kata dijadikan wali yang ngalamin itu yang ada ketika di zaman kiamat sughra itu nanti, ketika Imam Mahdi, ketika Dajjal itu ada. Karena apa, mereka itu mempunyai hati
luar biasa. Dikatakan, kenapa kok ini orang ini gak bener-bener sholatnya, gak rapi-rapi, gak soleh-soleh, gimana mau jadi orang yang alim? Gak bisa. Ada alim jahil, iya, belum ulama, baru alim. Habib pernah ketemu satu Habib. Kata Habib ini, Bib, antum kok bilang alim jahil? Gak ada, Bib, alim jahil, kata. Ya. Jadi jangankan alim, al ulama usu ada seorang yang memang dia jalan di jalan ngenyesatin orang, begitu. Ada al ulama ul akhirah, jangankan alim. Nah, itu kalau nggak soleh nggak bisa jadi orang elim. Kalau nggak soleh nggak bisa jadi orang alim. Alim itu orang ngerti ilmu, bener-bener ngerti, dikasih faham. Nah, kalau alim jahil dikasih paham, setan. Nah, itu. Rasulullah mu'alim, terus orang yang benar, dan terus dia menjadi itu biasanya guru, ya. Kalau Allahyarham almarhum ama Kuzo ini yai ama ajian, insyaallah itu al ulama. Naam. Ada sebab-sebabnya itu. Al-Habib Umar ini bin Abdurrahman Al-Attas itu senang Bidayatul Hidayah, kitab Hujatul Islam Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, ahli tasawuf dalam bidayah itu. Hujatul Islam dikatakan, orang yang memang keilmuannya al-alamah. Al-alamah itu orang yang ngerti segala macam ilmu. Ada beberapa habaib, ya Allah yarham Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at Bekasi, itu nggak mau disebut al-alamah. Itu karena kedudukan yang ngerti sakabena, itu semua itu. Al-alamah itu orang ngerti apa aja ngerti gitu tuh. Ya. Itu tapi ulama akhirah itu yang memang dikatakan dia membawa asar kesolihan itu. Dia segerakan apa-apa yang baik, nggak seperti yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah dalam hikam ini, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi, menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik. Sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa, ya, min ru'unatin nafsi atau min ru'unatin nafas. Jadi orang akan terlihat zuhud, dia nggak ngurusin masalah duniawiyah karena memang orang ini mempunyai hati benar. Yang dikerjakan orang ini amal soleh. Kalau berangkat dari hati orang yang nggak benar, yang dikerjain pasti pekerjaan soleh, bukan seorang yang soleh. Kenapa Habib? Orang ini sholat, kata dia alim. Orang ini nggak pernah bohong, nggak kelihatan ini. Ini nggak kelihatan orang ini nih. Oh, itu. Memang ada bahkan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan ada suatu tanda di saat seorang itu Allah beri makom kedudukan. Syekh Ahmad bin Athaillah ini Sekandari Allah ini At-Tajuddin katakan begitu. Ada tanda seorang ini seperti apa? Orang yang enggak dia nih, ya, menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik. Sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Itu nggak mau. Orang itu nggak mau. Sholat nanti nggak mau. Mau sedekah nanti nggak mau. Mau belajar apa? Males nggak mau. Maka terus jadi alim. Ini nafi, manfaat ilmunya. Lah kan
belum mu'alim, tapi udah manfaat ilmunya. Ba'dul ulama katakan apa sih yang dikatakan zuhudnya seseorang, yakni orang yang alim saleh, dia kerjakan ibadah. Nah, ini orang yang memang mendapat pandangan Allah, mendapat nadratu ilahiyah, mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang ini pun sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Orang yang pada bersyukur, itu ada cahaya kelihatan. Ini cahaya kalau dilihat ghaib, dilihat jin, takut di setan. Tapi kalau pas nggak kuat, lagi lemah iman, lagi turun, ini dikerubutin deh setan. Sampai bisa tuh melakukan terus seorang itu yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah ini. Jadi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maqam auliya. Nah, inilah Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam hikam. Hikam itu kumpulan hikmah-hikmah. Kitab terkenal Syekh Ahmad bin Athaillah itu Sahib Hikam radhiyallahu an. Ditinggalkan salat ini sengaja ditinggal, dosa besar, 500 tahun pahala nggak diterima, sengaja ditinggalin sholat. Sekali, 2 kali ditinggalin sholat lagi, ini udah dia punya hati rusak, udah. Tapi nggak ngerjakan sholat, tertinggal, itu nggak apa-apa, dia bisa qadha sholat itu. Sampai dia terus tinggalkan dunia itu karena dia nggak sengaja, dia nggak ngerti, itu nggak mendapatkan hisab. Uzur sholat itu. Tapi ngerti, hanya nunda waktu sholat zuhur nanti. Ini malah bisa nggak dihukumi sholatnya diterima Allah. Fawailul lil musallin, Allah katakan alladzina hum an sholatihim sahun. Di sana kotor terus perkara amal yang menentukan amal lain masuk dibawa ke kubur, dan datang terus penyakit setan itu, munafik, keganggu terus. Akhirnya karena dipunyai masalah dalam sholat. Jadi kenapa orang munafik nggak sekujuk-kujuk dia munafik? Bukan, dia punya masalah dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah beritahu. Kenapa nggak diberitahu Allah? Lah, apa yang diterangkan dalam Al-Quran ini bukan untuk di sini, untuk di akhirat. Tapi ketika di dunia tertinggal, ini suatu musibatul dunia, mendapat kerugian di akhirat. Ya, seperti orang-orang yang lupa memperhatikan bagaimana perkara salat itu. Zuhud, jadi orang yang nggak bisa dunia itu ngedeketin orang ini, dan harus dibiasain itu jangan senang dunia. Apa tuh HP itu ngerusak. Ya kalau bisa ngeliat ngaji, ngeliat berita luar biasa, lo ngeliat yang enggak, itu masalah besar buat Allah, tapi mungkin kecil buat kita karena kita lupa. Akhirnya karena udah lupa memang gak sholat ya. Itu gara-gara perkara yang memang diberikan Allah sebagai ujian di zaman-zaman akhir seperti ini. Nah, itu zuhud. Ya, harus menjadi orang minaz zahidin yang benar-benar ngelatih bagaimana memperhatikan kekhusyuan dalam sholat. Sholat ini ngelupakan kita kepada dunia. Orang sholat itu lupa kepada dunia karena mengingat Allah yang menciptakan dunia. Sholat itu buat kita lupa
kepada perkara-perkara maksiat. Karena yang ngebentengin maksiat itu dikerjakan manusia itu dia Allah Subhanahu wa taala. Ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah, meminta perlindungan kepada Allah. Al-Azim, Allah yang kuat. Sekuat apa manusia? Kepengen melakukan pekerjaan haram, mampu manusia melawan kuasa Allah? Nggak bisa. Itu mereka wali itu kita ikutin karena mereka bisa begitu. Hanya kemauan kita untuk mengikuti langsung Allah, inama amaruhu idar syai'an, hambaku ini Allah lihat kepengen menjadi wajad. Rasulullah katakan atau menjadilah seorang ini mempunyai radar. Jadi kayak perang nih mau di rudal lah apa segala macam, ada drone yang menahan lah begitu, insya Allah. Itu kuasa Allah, nggak bisa manusia bikin bom. Tapi dia Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga manusia dari siksa yang Allah persiapkan untuk orang-orang nifak, orang-orang jahil, orang-orang yang fasik. Penyakit yang dikatakan seorang lupa akan bagaimana beribadah kepada Allah. Ini orang spesialis fasikin. Orang yang dia negatif positif sama salihin. Orang saleh ini orang yang dilihat orang nyenengin di mata Allah mulia. Orang fasik di mata orang ini udah bahaya, di hadapan Allah udah luar biasa. Orang yang memang dia sampai-sampai itu nativis, dia nggak percaya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah begitu. Dia sholat itu menjadikan seorang zuhud, kejaga mata dari nafsu, syahwat duniawi. Kalau bahasa tasawuf ini syahwat ini bukan hubungan suami istri, ya, tapi syahwat ini itu termasuk bagaimana bergeraknya itu nafsu. Telinga terjaga itu dari nafsu duniawi. Segala sesuatu yang menjadikan orang ini terbawa sehingga lupa kepada Allah. Habib bilang, ini pendapat Habib, kalau orang lupa kepada Allah ini rugi. Karena Nabi SAW selalu mengingat Allah SWT gitu. Jadi kalau bagaimana memikirkan di dunia untuk kita khusyuk mengingat Allah di luar waktu sholat, apalagi ketika sholat. Begitu orang-orang itu huflah lupa kepada Allah pun juga di waktu sholat. Jadi rugi. Ya, akhir zaman. Salawat di bulan Rabiul Awal ini, ya. Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Al-Musnid Al-Muhaddis Darul Hadis Pondok Pesantren Al-Hadis Malang, Jawa Timur, Allah yarham. Itu dia punya salawat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Beliau katakan, siapa yang baca salawat beliau ini itu nanti ketika ketemu ajal di alam barzah itu ada satu pintu yang nyambung ke Madinah Al-Munawwarah, dibaca 12.000 kali selama bulan Maulid, selama bulan Rabiul Awal begitu. Oh, ini luar biasa. 12.000 kali itu. Masya Allah. Itu mereka bisa orang-orang itu. Ya, karena waktu benar-benar manfaat. Jadi Habib kemana-mana, majlis ke sana, majlis ke sini. Pikirin waktu azan lah, segala macam. Buat apa? Buat diri Habib supaya punya bekal nanti di sana. Karena belajar agak susah. Kalau ngaji-ngaji mulu, belajar susah. Naam begitu. Ya. Maka di dunia ini amal pekerjaan apa? Menjadi orang yang meminta cahaya itu kepada Allah. Meminta nur, cahaya. Min barakatir Rasul, dari keberkahan Al-Mustafa kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Itu yang menjaga kita dari keteledoran, dari kesalahan, dari lupa perkara sholat paling utama. Ini bahaya. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, ngehidupkan sunnah Nabi Muhammad, gak merhatiin sholat, ini palsu. Karena kata Nabi, faqad ahabbani, palsu. Gak sholat, ngaku ngerti sunnah Nabi, ini mustahil. Waman ahabbani, Rasulullah katakan, yang benar, yang asli dia, memang benar-benar ngerti Nabi salam, dia akan mengatakan, aku ibadah sampai aku hancur badanku. Seperti itu orang soleh. Sehingga Allah ridho, Allah senang kepada orang ini. Hadzal abdi, Allah katakan. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar katakan, nanti di akhirat, di hadapan Allah, kita bilang ke Allah, ana abduka ya Rabb. Bukan hambaku, gak pernah sholat, gak punya adab, gak punya akhlak, laisal abdi, bukan hamba. Na'udzubillah. Tapi dengan amal begitu itu Allah senang. Itu nanti di akhirat begitu, bukan di sini. Naam. Karena syafaat Nabi Muhammad, oh iya. Karena hubbi Ali Muhammad, oh iya. Al-Ghazali katakan, man habba ahlahu baiti adkhalal jannah. Siapa orang cinta ke habaib zuriyah Nabi, akan Allah masukkan surga. Iya betul. Tapi perkara yang menjadikan seorang itu seperti itu, kama tadi itu, dan kata Rasulullah, kenapa orang dahulu bisa seperti itu? Sekhalil Bangkalan, alimul ulama al-alama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fadhkuruni. Ini tanda seorang ini bagaimana mengharap kecintaan Allah, sampai dikatakan seperti itu. Dengan salat itu seorang memiliki kebiasaan seperti orang-orang dahulu, ketika pun beliau Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini hidup setiap malam. Imam Al-Habr Habib Allah Al-Faqih tadi itu katakan baca salawat 12.000 kali. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu dari mulai mulai ba'da isya sampai subuh sembahyang sunnah terus. Nah, suatu saat kita akan umur belajar mondok terus selesai terus pulang terus jadi apaan? Jadi yang nggak bener, jangan. Tapi jadi orang yang sholatnya tambah umur udah 50 ke atas, masya Allah. Ikutin mereka itu zuhud luar biasa. Yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah orang-orang seperti itu ahlilah, auliyailah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu setiap malam salat sunnah 1000 rakaat, 500 kali salam ya. Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul setiap malam Jumat, itu perempuan. Sayyidah Fatimah itu salat sunnah 1000 rakaat setiap malam Jumat. Jadi ada ikutan, ada tuntunan. Yang ngajarin sampai Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan manusia ini, tangan bisa apa yang manfaat, telinga bisa apa yang kerjakan, mendengar apa yang baik untuk hati itu. Makanan hati ini ilmu dari Allah. Gak ada manusia ini bisa ngomong apa segala macam tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting seorang itu meninggalkan perkara-perkara duniawi untuk zuhud, untuk bagaimana memikirkan sholat itu supaya bisa mengikuti mereka, karena mereka ini orang-orang yang ada di mata Nabi Muhammad, yang ada di hati Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang luar biasa, karena ma'ifil jannah kata Nabi, akan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Ulama semua ngarep itu. Semua orang alim, guru-guru kita, guru-guru Habib ini banyak iya itu, saking cintanya Nabi Muhammad itu habaib, masya Allah. Saking kepengen di surga, semua ulama itu kepengen
perkumpulan dengan Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi kesenangan luar biasa orang ibadah itu sampai dikatakan seperti itu. Kebodohan itu disebabkan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah Al-Hikam katakan karena ia mengutamakan duniawi. Padahal Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. Allah baqa. Dikatakan itu nanti di surga kan nggak nambah umur, nggak lapar tapi makan, nggak ngantuk tapi bisa tidur, tapi nggak ngantuk. Jadi tidur wallahu alam ngerti itu nanti di surga begitu. Terus penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu. Atau kemungkinan ia dilanda oleh ajal. Akhirnya nyesel. Yang telah menantikan masanya. Jadi kalau Ali bin Hasan katakan cara minta panjang umur dengan taat kepada Allah itu nambahkan umur. Naam. Kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Ini apa? Perkara-perkara yang enggak baik ya, yang menyebabkan sebab-sebab buruk. Jadi setiap kitab itu dalam Quran, ini Quran itu semua kitab-kitab itu dari fadilahnya sepenggal ilmu ini Al-Quran, wa hadatsar Rasul dan hadis Nabi. Ihalatuka a'mal ala wujudil faraghi min ru'unati nafsi. Menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Ini Syekh Ahmad bin Athaillah di Hikam ini ngasih tahu apa-apa yang buruk gitu. Nah, terus dikatakan nih kata pujangga, ada apa? Syair. La tu'ajil ilal ghadi ma yumkinuka an ta'malahul yaum. Janganlah menunda sampai besok apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Ya. Al waktu samin fala tudayyi'hu illa fi nafis. Waktu sangat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Misal, pokoknya apa perkara di dunia yang paling dikhawatirkan kita, yang bisa mengganggu kemaslahatan, banyak madarat, banyak pasti orang ini ngelakuin pekerjaan haram. Karena apa? Karena dia itu enggak memperhatikan perkara ngegampangkan sholat ya. Ngegampang sholat ini ada dua macam orang ini bisa dia tergolong ninggalin sholat. Pertama dia nggak kerjain, kedua dia ngerjain tapi ada kemauan nggak ngerjain. Nah, ini batal sholat orang itu. Nah, Nabi Muhammad SAW seperti itu sholatnya Nabi. Kelihatan dari Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, terlihat dari Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dan banyak orang-orang alim mengerjakan itu. Ya, sholat sunnah mutlak di malam Jumat ya, dan di hari-hari selain daripadanya itu Masya Allah. Ini orang menghidupkan sunnah Nabi beneran itu. Wajar Al-Ghazali katakan man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Dalam Syarah Ihya Ulumuddin itu dikatakan Nabi salam, siapa orang yang cinta kepada keluargaku, apa keluarga Nabi ini orang yang ada keterkaitan dengan Firdausil A'la, ada keterkaitan dengan apa aturan Al-Quran, dan dia Nabi salam. Begitu ngelihat apa yang dilihat Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan Thumal Husain, dan terus anak keturunannya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, katakan yang pernah melihat abahnya terus sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu keterkaitan pandangan mata. Maka kalau Habib itu dilihat matanya nih,
matanya ini lain nih. Kalau Habib dia punya mata kayak mata karena Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi katakan pernah lihat abahnya. Abahnya pernah lihat abahnya sampai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, seperti itu. Kok bisa dia punya mata pernah lihat begitu, ngelihat abahnya. Orang jarang-jarang ya. Dia ngelihat abahnya, ngelihat siapa dah? Lihat guru apa segala macam dan ini dan itu. Tapi ketika mereka ini punya nasab, Syekh Nawawi Al-Bantani katakan dalam Marokil Matan Bidayah itu katakan syarah Marokil Ubudiyah, memang ada lainnya itu. Iya, seorang syarif dia alim di situ, yakni soleh, yakni orang yang memang nggak ada masalah. Itu sebanding 60 yang bukan syarif, ya, yang nggak alim. Seorang yang bukan syarif, ya, yang alim, ya, itu sebanding dengan 60 syarif yang nggak alim begitu. Tapi ada syarif. Nah, itu di Marokil Ubudiyah dikatakan seperti itu. Wahakadha. Terus kenapa kok membaca ratib Habib Umar, membaca ratib Al-Haddad? Karena memang Habib Umar buat ratib ini tertib yang wirid yang dibacakan di Nabi Muhammad SAW. Naam. Jadi insyaallah mendapatkan pandangan beliau Habib Umar yang memiliki basiroh, yang memiliki keromah, yang memiliki kewalian ini good bil anfas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu good bil anfas. Beliau itu yang kata diriwayatkan wali dia punya syarat itu ngelihat ketemu Nabi Allah Khidir Balia ibn Malkan. Itu Habib Umar itu udah biasa, masya Allah. Wali yang memang memiliki keluar biasaan. Bilang kan ngeri ya, kalau di zaman itu nggak berani kita ngomongin begini, nggak bisa. Mungkin sekarang ada keturunannya. Ya dekat itu Habib Abdullah bin Muhsin, Keramat Empang Bogor, Al Habib Ahmad bin Hasan bin Hil, Bendungan Hilir Jakarta. Ya, yang itu pertama Majelis Asmaul Husna begitu. Terus Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan, Syekh Sapuro begitu. Itu dekat itu kepada beliau. Orang di zaman-zaman itu sampai sekarang aja masih banyak riwayat kekaromahannya. Mudah-mudahan membaca ratib ini mendapatkan wilayah, ya, mendapatkan wilayah terutama buat thalabul ilmin ini supaya dibuka hati ini pinter. Ya, dulu Habib waktu masih pernah sempat sekolah SMP di Pekalongan, ada guru Habib Sa'ad Basyiban itu di Pekalongan. Dia tuh kalau lagi susah ngerjain apa segala macam dijampe Habib Sa'ad. Nanti jadi ngerti no. Habib dulu dikasih izin sama dia nih buat itu ujian begitu. Itu masya Allah. Akhirnya sampai udah umur 20 tahunan ketika itu jinnya nggak mau pulang-pulang kata Habib Sa'ad. itu itu diantara ada memang wilayah yang menjadikan seorang itu mendapat imdad, dikatakan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.